Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa terus berada di atas petunjuk Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita masih menyebutkan dalil-dalil sebagai bantahan untuk orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian. Dan kebangkitan setelah kematian ini merupakan salah satu dari unsur atau rukun yang wajib diimani dalam keimanan terhadap hari akhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikut ini kita akan sebutkan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita sebelumnya telah menyebutkan dalil-dalil wahyu dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dalil hadis yang menetapkan adanya kebangkitan setelah kematian, dan ini sebagai bantahan bagi siapa saja yang mereka menolak adanya kebangkitan setelah kematian, terkhusus adalah orang-orang yang mengaku orang-orang beriman, orang-orang Islam, yang mereka bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari persaksian tersebut adalah menerima perkataan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada hambanya, mengkabarkan kepada umatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Kitabul Fitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani kuntu makanahu." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai ada seseorang yang melewati kuburan orang lain lalu dia mengatakan, "Duhai andaikan aku berada di posisinya," yaitu menjadi orang yang wafat ketika itu, yang tidak menyaksikan ya satu kondisi yang begitu berat, dan itu merupakan tanda dari kiamat. Itu tanda kecil dari kiamat besar. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin." Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sampai terjadinya 10 tanda-tandanya. Disebutkan diantaranya khasfun bil masyriqi, yaitu melesaknya tanah itu di daerah timur, wa khasfun bil maghribi, dan melesaknya tanah, amblasnya tanah itu di daerah maghrib, yaitu daerah barat, daerah Maroko. Wa khasfun fi jaziratil Arabi, dan berikutnya melesaknya tanah atau amblasnya tanah, dan ini tentunya adalah dalam radius yang begitu besar di jazirah al-Arab. Wad-dukhanu, kemudian tanda berikutnya yang keempat adalah adanya asap. Tentunya juga ini asap yang begitu luas meliputi permukaan bumi. Wad-dajjalu, dajjal. Dan ini ma'ruf insyaallah taala, itu seseorang dari turunan anak Adam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian yang berat bagi manusia di akhir zaman, yang dia akhirnya mengaku Tuhan, dan siapa saja yang tidak beriman dengannya maka dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, dan siapa saja yang beriman kepadanya maka dia akan mendapatkan kesenangan-kesenangan. Yang apabila dia memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan maka akan turun hujan, apabila dia memerintahkan untuk menahan hujan maka tertahanlah hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia menunjuk ke arah bumi untuk mengeluarkan pembendaharaannya maka keluarlah pembendaharaan bumi, dan apabila ia tunjuk kepada bumi untuk tandus maka tanduslah ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadabatul ardi, dan hewan yang muncul dari bumi yang dia bisa berbicara, bahkan mengajak bicara manusia-manusia yang ada di sekitarnya, baik yang kafir maupun yang muslim, yang setiap kali ditemuinya. Adapun orang kafir maka dipukul bagian wajahnya, adapun orang muslim maka diberi tanda. Kemudian wa Ya'juj wa Ma'juj, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Itu sekumpulan manusia-manusia yang begitu banyak, yang mereka saat ini berada di benteng
yang dibuat oleh Dzulqarnain rahimahullahu taala alaihi salam. Kemudian wa tulu'us syamsi min maghribiha, tanda berikutnya adalah terbitnya mentari dari tempat tenggelamnya, yaitu dari barat. Dan ini merupakan tanda besar dari kiamat besar. Wa narun takhruju min qa'ri 'adan turahhilun nasa. Kemudian api, dan ini adalah api yang besar yang keluar dari pertengahan kota Adan atau wilayah Adan yang menggiring manusia ketika itu. Kemudian wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Isa putra Maryam. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan penyebutan dari tanda-tanda besar dari kiamat besar ini tidaklah menunjukkan urutannya, ya, tidak menunjukkan urutannya. Karena sesungguhnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, itu sebelum keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau bersabda, yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkusu arba'ina fayab'asullahu Isa ibnu Maryam ka'annahu Urwatu ibnu Mas'udin fayatlubuhu fayuhlikuhu thumma yamkusu an-nasu sab'a sinina laysa baina isnaini adawatun summa yursilullahu rihan baridatan min qibali syami. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Kata Nabi SAW, akan keluar Dajjal pada umatku ini, lalu dia akan tinggal selama atau menetap di permukaan bumi ini selama 40. Tidak disebutkan di sini 40 hari atau 40 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa putra Maryam seolah-olah ia mirip dengan Urwah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Isa putra Maryam alaihi wassalam diutus oleh Allah, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Lalu Nabi Isa mencari Dajjal, kemudian membunuhnya. Kemudian tinggallah manusia itu. Setelah itu selama 7 tahun tidak ada di antara dua orang itu permusuhan. Ini luar biasa, ya. Di mana Nabi Isa putra Maryam ketika itu menjadi pemimpin dunia setelah menewaskan Dajjal laknatullah alaih. Nah, beliau memimpin dunia ini dalam kondisi tidak ada dua orang itu yang bermusuhan, demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah dalam jangka waktu yang panjang mengirimkan satu angin yang dingin, yang lembut dalam riwayat yang lain, ya, yang lembut bahkan lebih lembut ketimbang sutra. Yang dingin dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi man fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalat alaihi hatta taqbidahu. Kemudian tidaklah akan tersisa di permukaan bumi ini seorang pun yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari kebaikan atau keimanan, kecuali angin tersebut, angin yang dingin, angin yang lembut tersebut akan mencabut rohnya. Sampai pun andaikan ada salah seorang di antara kalian yang berada masuk di tengah-tengah gunung, pasti angin tersebut akan masuk menemuinya sampai mencabut
nyawanya. Fayabqa syirarun nasi fi khiffati at-tayri wa ahlami as-sibai la ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara. Maka tersisalah orang-orang durjana, orang-orang buruk dalam kondisi yang berkeliaran, berterbangan, ya, dalam kehidupan dan karakternya binatang-binatang buas yang saling, kalau kita katakan disebut ahlami as-sibai, maksudnya al-akhlaqi, akhlaqis sibai, yaitu karakter-karakter dari hewan-hewan buas. Yang mereka ini, kita tahu hewan buas ini ya saling cakar-cakaran, ya, saling bermusuhan. Bahkan ini tidak disebutkan, kata Nabi SAW, mereka tidak mengenal satupun kebaikan dan tidak mengingkari satupun keburukan. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, coba bayangkan hewan, kita tahu hewan, ya mereka ini ya berzina, yaitu menyalurkan syahwatnya tanpa melihat kepada pernikahan, bahkan kepada orang-orang yang menjadi mahramnya. Bahkan kita lihat hewan-hewan ini juga ya berhubungan badan itu dengan mengawini ibunya, demikian, yaitu induknya. Faitamassalu lahumus syaitanu, maka setan itu menjelma untuk mereka, menemui mereka. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, ala tastajibun, tidakkah kalian menyambut, memberikan sambutan? Fayaqulun, lalu mereka mengatakan, famadza ta'muruna, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami? Faya'muruhum bi'ibadatil awsani wa hum fi dzalika darun razaqahum. Lalu setan tersebut memerintahkan mereka untuk mengibadahi berhala-berhala, untuk mengibadahi berhala-berhala. Dan mereka itu dalam kondisi seperti itu mendapatkan kecukupan rezeki, ya. Wa hasanu 'aishihim, ya, mendapatkan ya kebaikan dari kehidupan mereka, ya. Darun, ya, rizquhum, hasanun 'aishuhum. Dan mereka dalam kondisi tersebut, ya, rizki mereka itu berputar pada hal tersebut. Jadi dengan penyembahan berhala, ya, malah rizki mereka bagus, kehidupan mereka bagus. Summa yunfakhu fis suri fala yasma'uhu ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilihi. Kemudian ditiupkan pada sangkakala, maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memanjangkan lehernya, ya, untuk mendengar, memanjangkan lehernya, ya, memanjangkan telinganya. Dan orang yang pertama sekali mendengar pada sangkakala tersebut, tiupan sangkakala tersebut adalah seorang laki-laki yang sedang, ya, memperbaiki atau memperbagus untanya.
Fayus'aqun nas, lalu orang-orang pun, yaitu manusia ketika itu ya mengalami kematian. Summa yunzilullahu mataran ka'annahu attal. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan setelah matinya semua, ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hancurnya alam semesta kecuali apa dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan seolah-olah dia itu adalah rintik-rintik hujan, ya. Fatambutu minhu ajsadun nas, maka tumbuhlah, ya, dengan sebab turunnya hujan tersebut jasad-jasad dari makhluk ketika itu. Summa yunfakhu fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala di waktu berikutnya. Fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba saja mereka itu, ya, berdiri saling memandang atau berdiri sembari menunggu. Summa yuqalu, kemudian diserukan, ayyuhan nas, wahai manusia, halumma ila rabbikum, ayo menuju kepada Rabb kalian. Waqifuhum innahum mas'ulun, dan mereka menyadari bahwasanya mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Summa yuqalu akhriju ba'san nar, kemudian dikatakan keluarkanlah ba'san nar, yaitu orang-orang yang dibangkitkan dari api neraka. Fayuqalu, lalu dikatakan minkam, dari berapa orang? Fayuqalu, maka dikatakan min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina, dari setiap 1999 maka satu yang dikeluarkan. Fadzalika yaumun yaj'alul wildana syiba wa dzalika yaumun yukshafu an saqin, dan itulah dia hari di mana anak-anak itu menjadi beruban, dan itulah dia hari disingkapkannya betis. Demikian. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan dan tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang panjang ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan hadis berikutnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga sama dalam Kitabul Fitan dan Asyratus Sa'ah. Yang ini menunjukkan, semuanya menunjukkan tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian, adanya hari akhir setelah hari kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu illa 'ala syirarin nas." Tidak akan terjadi kiamat itu kecuali kepada makhluk manusia terburuk. Masya Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberlakukan kiamat itu kepada kita. Karena sesungguhnya terjadinya kiamat itu kepada orang-orang yang paling buruk. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan dan Asyratus Sa'ah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'una, thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal. Wa laysa minal insani syai'un illa yubla. Illa 'azman wahidan wa huwa ajbud dhanabi. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak antara
dua tiupan itu, yaitu tiupan pada sangkakala, itu tiupan pertama dengan tiupan kedua, itu selama jaraknya adalah arba'una, selama 40. Tidak disebutkan dalam hadis ini apakah 40 hari ataukah 40 tahun, ataukah 40 pekan, 40 Jumat, ataukah 40 bulan, atau 40 tahun, tidak disebutkan. Wallahu ta'ala alam, kita imani saja ya jumlah 40 ini ya. Jadi antara dua tiupan, yang pertama dengan yang kedua, ini jaraknya adalah ya selama 40 ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, yaitu air kehidupan, ma'ul hayah, air kehidupan yang Allah turunkan dari langit. Lalu mereka pun tumbuh, yaitu para makhluk itu tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman-tanaman. Dan tidaklah ada satupun dari manusia sedikit pun kecuali hancur. Ketika itu dalam kehidupan dunia hancur, kecuali ya satu tulang ya. Satu tulang, yaitu ujung dari tulang ekor itu. Dan darinya lah akan disusun penciptaan kembali pada hari kiamat. Demikian ya. Ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim ya, dalam Kitabul Fitan dan Asyratus Sa'ah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau bersabda dalam kondisi berkhutbah, "Ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan ghurla." Wahai manusia, sesungguhnya kalian kelak akan dikumpulkan, digiring menuju Rabb kalian dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Ala wa inna awwalal khalqi yuksa Ibrahimu alaihi salam. Ketahuilah sesungguhnya makhluk pertama yang akan diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimali fa aqulu ya rabbi ashabi fayaqulu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ketahuilah sesungguhnya kelak akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu ternyata mereka diambil, ditarik begitu ya, dari arah kiri, ditarik dari arah kiri, ditarik dari arah kiri. Padahal mereka ini adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan sudah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ditarik dari arah kiri. Lalu aku mengatakan, wahai Rabbku, itu adalah sahabat-sahabatku, itu adalah umatku, demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka adakan, mereka buat perkara baru dalam agama ini setelahmu, demikian ya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita tentang bahayanya membuat perkara baru dalam urusan agama. Membuat perkara baru dalam urusan agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dia akan ditarik dari golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya sudah bersama dengan Rasulullah SAW, dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW, namun ditarik sampai-sampai Rasulullah SAW memanggil, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sembari mengatakan itu mereka itu adalah sahabat-sahabatku, umatku, demikian. Namun ternyata karena sebab mereka membuat perkara baru dalam urusan agama Rasulullah SAW ini, mereka akhirnya
dipisahkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan suhkan, ya, jauh-jauh, ya, kata Rasulullah, jauh-jauh atau celaka-celaka, ya, demikian. Wallahu taala a'lam. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, dan ini disebutkan oleh beliau sanadnya hadis hasan sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal. An umurihi fima afnah. Yang pertama tentang usianya, umurnya. Padahal pada apa saja dia telah habiskan usianya tersebut. Apakah dalam kebaikan? Apakah dalam keburukan? Kemudian wa an ilmihi ma amila bihi. Yang kedua tentang ilmunya, apa yang dia telah amalkan dengannya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan pada apa saja dia belanjakan. Kemudian yang keempat wa an jasadi fima ablah. Kemudian tentang jasadnya, pada apa saja dia telah habiskan, dia pergunakan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini menunjukkan tentang adanya hari akhir setelah kehidupan dunia ini. Adanya kebangkitan untuk dimintai pertanggungjawaban setelah kematian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Di antara yang ditanyakan tersebut adalah tentang usia, waktu kehidupan kita ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kebaikan itu akan dipertanggungjawabkan, keburukan lebih-lebih. Ya. Nah, ini pentingnya kita mengarahkan waktu-waktu kita kepada kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu kehidupan kita ini. Karena dia sesuatu yang paling berharga, yang dengannya, padanya kita hidup dan kita bercocok tanam agar kita bisa mendapatkan kebaikan di waktu berikutnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian tentang ilmu. Nah, ini pentingnya kita menuntut ilmu. Ilmu itu akan ditanya. Begitu juga amalan itu akan ditanya. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang dilakukan tanpa ilmu? Apakah tidak ditanya? Tentu akan ditanya. Bahkan lebih berat. Ya. Ketika sebuah amal itu tidak dilakukan atas dasar ilmu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya. Lihat. Karena sesungguhnya hati, pendengaran dan penglihatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan 3 hal yang akan ditanya berikutnya, apabila tidak beramal atas dasar ilmu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini wajibnya kita harus menuntut ilmu, kemudian mempergunakan ilmu tersebut untuk bisa mendorong kita beramal
dengan tepat dan benar tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian tentang amal akan dipertanyakan. Nah, tentang harta itu akan ditanyakan. Dua hal, yaitu dari mana didapatkan dan kepada apa dibelanjakan. Bila halal pun ditanya, lalu bagaimana ya dengan yang haram? Tentu juga akan ditanya. Cuma lebih berat para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena ada konsekuensi ya pertanggungjawaban dari yang haram tersebut, bahkan akan mendapatkan siksa ya bila mengambil harta dengan cara yang haram. Kemudian tentang jasad. Jadi jasad kita ini adalah amanah dari Allah. Tubuh kita ini adalah amanah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban ya. Pada apa saja yang kita telah habiskan ya jasad kita ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Haudi masiratu syahrin, ma'uhu abyadu minal labani, wa rihuhu atyabu minal miski, wa kizanuhu kanujumis samai, man syariba minhu la yadma'u abada." Kata Nabi SAW, telagaku itu luasnya sejarak perjalanan sebulan. Ya, luasnya itu jaraknya perjalanan sebulan. Airnya lebih putih ketimbang susu. Aromanya lebih wangi ketimbang minyak wangi. Dan gayungnya, yaitu semacam bejana atau wadah air untuk minumnya, itu seperti bintang gemintang di langit, banyaknya. Siapa saja yang minum darinya tidak akan kehausan selamanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Hadis yang sahih. Nah, ini tentunya terjadi setelah kematian. Terjadi setelah kematian dan kebangkitan tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha tatkala Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang neraka, na'udzubillahi min dzalik, dan ia pun menangis. Rasulullah bertanya kepada istri beliau tercinta ini, "Ma yubkiki?" Apa yang membuatmu menangis? Qalat, maka Aisyah mengatakan, "Dzakartun nara fabakaitu." Aku teringat dengan neraka lalu aku menangis. "Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamati?" Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kalian para lelaki itu akan ingat keluarga kalian pada hari kiamat?" Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Aisyah yang begitu cinta dengan suaminya, ya, yang dia barangkali tidak merasa aman dari neraka sehingga dia menangis. Sementara Nabi SAW adalah manusia yang pertama sekali mengetuk pintu surga dan membukanya. Dan dipastikan beliau SAW selamat insyaallah ta'ala sampai ke surga. Maka Aisyah bertanya, karena merasa tidak aman dari neraka, "Apakah kalian para lelaki itu akan ingat keluarga kalian pada hari kiamat?" Ini juga pertanyaan untuk kita para lelaki. Apakah kita lelaki ini, para laki-laki ini, itu ingat keluarga kita pada hari kiamat? Orang tua kita yang karena mereka kita terlahir di dunia, saudara dan saudari kita, kakek dan nenek kita, kerabat-kerabat kita, istri dan anak-anak kita yang kita cintai.
Apakah kita ingat dengan mereka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahadan. Adapun di 3 tempat maka tak ada seorang pun yang ingat kepada yang lainnya. Indal mizani hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu am yathqulu. Yang pertama ketika di timbangan amal itu, di timbangan. Ketika timbangan amal itu gak akan ingat sampai dia mengetahui apakah timbangannya ini ringan ataukah berat. Kalau dia ringan maka dia celaka, na'udzubillah min dzalik. Kalau berat maka dia bergembira. Ini yang pertama yang tak ingat, ya, seorang pun dengan seorang yang lain. Kemudian wa inda tatayuris suhufi, yaitu ketika bertebaran lembaran-lembaran catatan amal, bertebaran hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am wara'a dhahrihi, sampai dia mengetahui di manakah catatan amalnya tersebut itu akan terjatuh, akan didapatkan olehnya, apakah di tangan kanannya, apakah di tangan kirinya, ataukah diambil dari arah belakangnya. Nah, kalau dia tahu itu pada tangan kanannya, maka ketika itu dia bahagia. Namun apabila selain itu, maka sungguh dia celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya wa inda sirati idza wudi'a baina dhahrai jahannam hatta yajuza, yaitu ketika di sirat jembatan yang lebih tipis daripada rambut, apabila diletakkan jembatan tersebut melintang, membentang di atas neraka jahanam, ketika di sirat tersebut sampai dia lewat. Ketika dia lewat maka dia ingat, ya, keluarganya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk bisa menerima catatan amal dari arah tangan kanan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, berbuat baik kepada kita, merahmati kita untuk memperberat amal-amal, ya, timbangan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Wa hasibna hisaba yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, likulli nabiyyin da'watun qad da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Setiap nabi itu punya satu doa yang dia doakan untuk umatnya, dan sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat tentunya. Ini menunjukkan bahwasanya memang ada hari kiamat setelah kehidupan dunia ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulu dari anak Adam dan bukanlah sombong. Wa ana awwalu man tushaqqaqu anhul ardu yaumal qiyamati wala fakhra. Dan aku adalah orang yang pertama sekali terbelah bumi itu darinya sehingga aku bisa keluar, maksudnya, ya, pada hari kiamat, dan bukanlah sombong. Wa ana awwalu syafin wa awwalu musyaffa'in wala fakhra. Dan akulah orang yang pertama sekali bisa memberikan syafaat dengan izin Allah tentunya, dan orang yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat.
bukan sombong. Demikian. Waliwaul hamdi biyadi yaumul qiyamati wala fakhra, dan bendera alhamdu yaitu pujian itu ada di tanganku pada hari kiamat, bukanlah kesombongan, ya, bukan sombong. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadail. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'al al-jannata salasa marratin qalat al-jannatu Allahumma adkhilhu al-jannata." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja meminta surga 3 kali, maka surga itu mengatakan, "Ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga." Masya Allah. Wa man istajara minan nari salasa marratin, dan siapa saja yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, qalatin naru, maka neraka itu mengatakan, Allahumma ajirhu minan nari. Ya Allah, lindungilah dia. Ya Allah, neraka itu mengatakan, lindungilah dia dari neraka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bila memang hadis ini adalah hadis yang sahih, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilna al-jannah, Allahumma adkhilna al-jannah, Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga, keridhaanmu dan surga. Ya Allah, kami minta kepadamu keridhaanmu dan surga. Ya Allah, kami minta kepadamu keridhaanmu dan surga. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan nerakamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini dalil ya, dalil hadis yang menunjukkan kepada kita tentang adanya kehidupan atau hari akhir ya setelah kehidupan dunia ini, dan adanya kebangkitan setelah kematian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan ya terlebih dahulu penyampaian materi, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pada waktu mendatang. Kita masuki sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, bagi pemirsa yang ingin turut serta untuk bisa berinteraktif, maka silahkan hubungi nomor layanan kami di 08 22 888 6630 0822 8888 6630. Kemudian bagi yang ingin bertanya lewat chatting WhatsApp, maka silahkan di nomor 0852 61 90 4177. Baik, kita akan jawab pertanyaan. Ada pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah boleh mengakikahi anak dengan burung merpati atau entok? Jazakallahu khaira wa barakallahu fikum.
Bismillah, akikah ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kambing. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Anil gulami, anil jariyati, ya, syatun wa anil gulami, ya, syatani mukafiatani." Untuk anak perempuan 1 ekor kambing, dan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sebanding. Ya. Hadisnya sahih. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengingkari orang yang mengakikahi atau melakukan akikah dengan unta, yang dianggap itu adalah lebih utama dan lebih baik. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ya, menegaskan tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akikah itu adalah dengan kambing. Itu sunnah Nabi kalian, ya, demikian. Maka harus dengan kambing, ya, bukan dengan burung atau entok, ya. Bahkan dengan hewan-hewan kurban, semisal kambing, semisal sapi ataupun unta yang lebih mahal, maka ini pun bukan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada pendapat ulama yang membolehkan, ya, tapi untuk hewan seperti unta ataupun sapi. Adapun selain itu, wallahu taala alam, saya pribadi sih belum pernah mendapatkan penjelasan para ulama, ya, tentang atau siapa ulama yang membolehkan untuk berakikah dengan selain hewan-hewan kurban. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka saya condong kepada pendapat Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengingkari, ya, akikah itu dengan selain kambing, demikian, ya, dengan selain kambing. Karena akikah dengan kambing adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, dari Kalimantan Timur, mau tanya, saya mau beli kendaraan motor yang baru, tapi uang saya belum cukup. Saya mau kredit, tapi takut riba. Apakah riba itu terjadi kalau kredit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kredit yang dimaksudkan dengan model konvensional, yaitu melibatkan pihak pembiaya yang tidak mau menanggung risiko kerugian dan fungsinya hanyalah sebagai pentalang, yaitu pemberi hutang atau piutang, ya, maka kredit seperti ini terlarang, dan itu adalah riba, karena menggabungkan, ya, jual beli dengan cara hutang dengan melibatkan pihak yang memberikan talangan hutang dan disepakati adanya tambahan. Jadi kredit dengan konvensional itu melibatkan pihak pentalang, yaitu pihak ketiga seperti finance, ya, itu pihak pembiaya yang hanya memberikan hutang saja, ya, dan tidak mau menanggung risiko kerugian, dan dia memberlakukan adanya tambahan pada hutangnya tersebut. Jadi skemanya adalah apabila ada seorang yang ingin membeli di sebuah toko pemilik barang, ya, seperti showroom, ya, kalau sepeda motor showroom, ya, maka nanti
showroom akan mengarahkan kepada pihak finance, ya, pihak pembiaya. Dan nanti pihak pembiaya tersebut setelah deal dan sepakat, ya, dengan jenis sepeda motor, demikian pula sepakat pembayarannya, maka pihak finance ketika itu akan melunasi, ya, melunasi biaya sepeda motor atau harga sepeda motor tersebut, atau mobil kita katakan kalau mau beli mobil, ya, dilunasi, diselesaikan, dan itu sebagai hutang. Dan nantinya pihak konsumen itu akan membayar hutang dengan cara lebih, ya, lebih dari harga pembayaran yang dibayar oleh pihak finance kepada pihak showroom, demikian, ya. Maka jadilah tambahan tersebut adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajuhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, maka itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk riba, demikian, ya. Maka tidak boleh tentunya. Lalu kredit seperti apakah yang dibolehkan? Tentunya yang mengikuti, ya, prinsip syar'i, ya, skema syar'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka itu bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah langsung kepada pemilik barang, ya, langsung kepada pemilik barang, ya. Seperti contohnya ada orang yang menjual sepeda motor, dia memberlakukan dengan cara hutang, ya, dengan cara hutang. Maka apabila telah disepakati harga sepeda motor tersebut untuk harganya, demikian pula waktu pembayarannya, ya, maka ketika itu terjadi jual beli dan diberikan, ya, berpindah hak kepemilikan sepeda motor kepada pembeli, dan kewajiban pembeli adalah melunasi hutang tersebut dengan syarat tidak ada denda keterlambatan ketika dalam cicilan pembayaran sepeda motor tersebut dalam tahapan bulan, demikian, seperti itu. Jadi dalam cicilan tersebut apabila telat bayar tidak boleh ada denda keterlambatan. Baik. Cara yang kedua adalah dengan melibatkan pihak ketiga, tapi bukan sebagai pemberi talangan atau pemberi biaya, tapi sebagai pembeli baru sepeda motor. Jadi akad yang bisa diberlakukan adalah akad al-wa'du bisyira atau al-amru bisyira, yaitu memerintahkan pihak ketiga yang memiliki dana untuk membeli terlebih dahulu sepeda motor tersebut atau yang semisalnya, yang berpindah kepemilikan terlebih dahulu kepada pihak ketiga ini. Baru setelah itu diberlakukan akad dengan penetapan harga, ya, kemudian waktu pembayaran, seperti itu, ya. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama adalah tidak ada penetapan harga yang mengikat sebelum terjadinya jual beli, ya. Jadi sebelum berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga sepeda motor tersebut, maka tidak ada penetapan harga yang mengikat atau keuntungan yang mengikat. Jadi pihak ketiga tidak boleh menyebutkan keuntungan dan tidak boleh menyebutkan harga yang mengikat. Kemudian yang kedua adalah adanya kepastian berpindahnya kepemilikan dari showroom atau pemilik barang itu kepada pihak ketiga tersebut dengan cara dibeli, tentunya. Baru syarat yang ketiga adalah tidak ada diberlakukan ketika itu hak khiyar. Kita ulangi, yang syarat ketiga adalah diberlakukan hak khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Jadi kalau seandainya sudah dibeli oleh pihak ketiga sepeda motor tersebut atau yang barang-barang semisalnya, lalu bila calon konsumen tidak jadi beli, maka tidak boleh ada paksaan, ya, untuk dia membatalkan tidak jadi belinya, seperti itu, atau dia untuk membatalkan jual belinya, demikian, karena itu bukan jual beli, ya, tidak mengikat, demikian, ya. Kemudian syarat yang keempat adalah tidak ada denda keterlambatan dalam
pembayaran cicilan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini jual beli kredit yang syar'i. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Ustaz mau bertanya, apa hukumnya mendatangi undangan yang di situ terdapat musik atau campur baur antara laki dan perempuan? Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada sang penanya ini, ya. Baik, musik, lagu dan musik tentunya ini salah satu maksiat yang Rasulullah SAW telah mengharamkannya. Bahkan Rasulullah mengkabarkan kelak akan ada, ya, dari umatku ini orang-orang yang mereka menghalalkan kemaluan atau perzinahan, yang menghalalkan sutra, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Ya. Satakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis riwayat Bukhari. Kelak akan ada kaum-kaum dari umatku ini yang mereka menghalalkan kemaluan, yaitu zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Demikian hadis riwayat Bukhari. Bahkan disebutkan setelahnya itu ancaman yang terjadi, ya, bagi orang yang menghalalkan musik. Demikian, ya. Nah, ini merupakan kemaksiatan yang sepakat para ulama, bahkan jumhur ulama sepakat, bahkan bisa dikatakan ijma. Kecuali hanya satu orang saja yang kemudian ini pendapatnya diikuti oleh yang lainnya, yaitu Ibnu Hazm, dan itu disebabkan kesalahan beliau. Demikian, ya, karena beliau mendhaifkan hadis yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah memberikan ampunan kepada beliau sebagaimana juga memberikan ampunan kepada kita atas kesalahan-kesalahan kita. Baik. Nah, oleh karena adanya kemaksiatan seperti ini, maka tidak wajib untuk mendatangi undangan tersebut. Ya. Betul kita katakan menghadiri undangan seorang muslim yang mengundang adalah wajib. Hakul muslimi 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Di antaranya ijabatud da'wah, menghadiri undangan, memenuhi undangan. Namun, ini hadis Bukhari Muslim, namun akan batal ketika ada kemaksiatan. Ya. Demikian, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghadiri undangan yang ada kemaksiatan. Kemaksiatan di antaranya adalah kemaksiatan berupa dituangkannya khamar, ya, dan beredarnya atau diminumnya khamar di undangan tersebut atau di acara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Maka kesalahan dan kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa saya mohon maaf. Kesalahan itu maka buanglah, adapun kebenaran itu datang dari Allah maka ambillah. Sebelum kita mengakhiri, seperti biasa, ya, kita memotivasi kepada kaum muslimin, mari kita berdonasi, mengarahkan sebagian harta yang kita miliki untuk menjadi aset akhirat kita yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita setelah kita wafat kelak. Silahkan arahkan, ya, donasi harta Anda, ya, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di atasnya, ya, ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.